Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Injil Yeshua HaMasyiah menurut Yohanes. Pasal 4. Yeshua pergi ke Galilea, ayat 1 sampai 6. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar Yeshua menjadikan murid-murid dan membaptis lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yeshua sendiri tidak membaptis, melainkan para muridnya, dia meninggalkan Yudea dan berangkat lagi ke Galilea, dan dia harus melintas melalui Samaria. Kemudian dia tiba di sebuah kota Samaria yang disebut Sikhar, di dekat sebidang tanah yang telah Yakub berikan kepada anaknya Yusuf. Dan di sana ada sumur Yakub. Oleh karena itu, Yeshua tatkala merasa letih karena perjalanan itu, dia duduk sedemikian rupa di tepi sumur itu. Waktu itu kira-kira jam ke-6. Percakapan Yeshua dengan wanita Samaria, ayat 7 sampai 38. Datanglah seorang wanita dari Samaria untuk menimba air. Yeshua berkata kepadanya, "Berilah minum kepadaku." Sebab para muridnya telah pergi ke kota agar mereka dapat membeli makanan. Lalu wanita Samaria itu berkata kepadanya, "Bagaimana engkau, selaku seorang Yahudi, meminta minum daripadaku sebagai seorang wanita Samaria? Sebab orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria." Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, "Sekiranya engkau telah mengetahui karunia Elohim, dan siapa dia yang sedang berkata kepadamu, 'Berilah minum kepadaku,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air yang hidup." Wanita itu berkata kepadanya, "Tuan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini dalam. Lalu dari mana engkau memperoleh air yang hidup? Engkau tidak lebih besar daripada Yakub bapa kami, yang telah memberikan sumur ini kepada kami, dan dia telah minum daripadanya, juga anak-anaknya dan ternaknya." Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang minum dari air ini, dia akan haus lagi. Tetapi siapa yang telah minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia sekali-kali tidak akan pernah haus sampai selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancar sampai hidup yang kekal." Wanita itu berkata kepadanya, "Tuan, berikanlah kepadaku air itu, supaya aku tidak akan haus, bahkan aku tidak perlu datang ke sini untuk menimba air." Yeshua berkata kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu
dan datanglah ke sini." Wanita itu menjawab dan berkata, "Aku tidak mempunyai seorang suami." Yeshua berkata kepadanya, "Engkau berkata benar, aku tidak mempunyai seorang suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 orang suami, dan yang sekarang engkau miliki, dia bukanlah suamimu. Engkau telah mengatakan hal ini benar." Wanita itu berkata kepadanya, "Tuan, aku menduga bahwa engkau adalah seorang nabi. Para leluhur kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu mengatakan bahwa di Yerusalemlah tempat di mana seharusnya menyembah." Yeshua berkata kepadanya, "Hai wanita, percayalah kepadaku bahwa waktunya akan datang saat kamu menyembah kepada Bapa, bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang telah kami kenal, karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Namun waktunya akan tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnya lah menyembah dalam roh dan kebenaran." Wanita itu berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa Hamasia yang disebut Kristus akan datang. Pada waktu Dia itu datang, Dia akan memberitakan kepada kami segala sesuatu." Yeshua berkata kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berbicara kepadamu." Dan pada saat itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Dia sedang bercakap-cakap dengan seorang wanita. Meskipun demikian, tidak seorang pun berkata, "Engkau sedang mencari apa?" atau "Mengapa engkau bercakap-cakap dengannya?" Kemudian wanita itu meninggalkan tempayan airnya, dan dia pergi ke dalam kota, serta berkata kepada orang-orang, "Mari, lihatlah seorang yang telah mengatakan kepadaku segala sesuatu apa saja yang telah aku lakukan. Bukankah dia ini Hamasia?" Sebab itu mereka keluar dari kota itu dan datang kepadanya. Dan sementara itu para murid terus meminta Dia sambil berkata, "Rabi, makanlah." Namun Dia berkata kepada mereka, "Untuk makan, aku mempunyai makanan yang tidak kamu ketahui." Lalu para murid berkata seorang terhadap yang lain, "Adakah seseorang yang telah membawakan sesuatu kepadanya untuk makan?" Yeshua berkata kepada mereka, "Makananku adalah bahwa aku dapat melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu berkata bahwa masih ada 4 bulan lagi dan penuaian itu tiba? Lihatlah, aku berkata kepadamu, angkatlah matamu dan pandanglah ladang-ladang itu, karena mereka telah menguning, siap untuk penuaian. Dan orang yang menuai, dia menerima upah, dan dia mengumpulkan buah bagi hidup yang kekal, sehingga
baik yang menabur maupun yang menuai, dia akan bersukacita bersama-sama. Sebab dalam hal ini perkataan itu benar, bahwa yang menabur itu berbeda, yang menuai pun berbeda. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang kamu tidak bersusah payah. Orang-orang lain telah bersusah payah, dan kamu telah mendapat bagian berkenaan dengan jerih lelah mereka. Orang Samaria percaya kepada Yeshua. Ayat 39 sampai 45. Dan dari kota itu banyak orang Samaria telah percaya kepadanya karena perkataan wanita yang bersaksi. Dia telah mengatakan kepadaku segala sesuatu apa saja yang telah aku perbuat. Kemudian tatkala orang-orang Samaria itu datang kepadanya, mereka memintanya untuk tinggal bersama mereka, dan dia tinggal di sana 2 hari. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya karena firman-Nya. Dan mereka berkata kepada wanita itu, "Kami percaya bukan lagi karena perkataanmu, karena kami sendiri telah mendengarkan dan kami mengetahui bahwa dia inilah sesungguhnya Hamasyah, juru selamat dunia." Dan setelah 2 hari dia keluar dari sana dan berangkat ke Galilea. Sebab Yeshua sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak memperoleh penghormatan di tanah asalnya. Oleh karena itu, ketika dia tiba di Galilea, orang-orang Galilea itu menyambutnya karena telah menyaksikan segala sesuatu yang telah dia lakukan di Yerusalem pada perayaan itu. Sebab mereka sendiri pun pergi ke perayaan itu. Yeshua menyembuhkan anak seorang bangsawan. Ayat 46 sampai 54. Kemudian Yeshua datang lagi ke Kana, Galilea, tempat dia pernah membuat air menjadi anggur. Dan ada seorang bangsawan yang anak laki-lakinya sakit di Kapernaum. Ketika orang ini mendengar bahwa Yeshua sedang datang ke Galilea dari Yudea, dia pergi kepadanya dan memintanya supaya dia mau turun dan menyembuhkan anak laki-lakinya, sebab ia hampir meninggal. Kemudian Yeshua berkata kepadanya, "Sekiranya kamu tidak melihat tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban, sekali-kali kamu tidak akan percaya." Bangsawan itu berkata kepadanya, "Tuan, turunlah sebelum anakku meninggal." Yeshua berkata kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Dan orang itu percaya pada perkataan yang Yeshua ucapkan kepadanya, dan pergilah dia. Namun, sementara dia sedang turun, hamba-hambanya berjumpa dengan dia, dan mereka memberi kabar sambil mengatakan, "Anakmu hidup." Lalu ia mencari keterangan dari mereka saatnya bila mana dia menjadi lebih baik. Dan mereka berkata kepadanya, "Kemarin pada jam ke-7 demam telah meninggalkannya." Maka ayah itu mengetahui bahwa pada saat itu Yeshua berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Dan dia sendiri
serta seisi rumahnya menjadi percaya. Yeshua melakukan hal ini lagi sebagai tanda yang kedua setelah datang ke Galilea dari Yudea.